Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Lutfi Alifian dengan NIM 2071974. Asal kelas dari Tadris IPA C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait matkul pengembangan kurikulum dengan tema kurikulum sebagai sistem. Nah, di sini saya tidak sendiri. Nanti saya akan bersama dengan rekan saya, yaitu Sylvia Khofifatul Damayanti, yang akan membahas pada bab selanjutnya. Baik, langsung saja simak penjelasan materi dari saya berikut ini. Baik, terima kasih. Langsung menuju slide pertama ya. Saya pada pertemuan pertama ini saya akan mempresentasikan kurikulum sebagai suatu sistem. Nah, apa sih kurikulum sebagai sistem itu? Nah, tentunya teman-teman pasti paling tidak sudah tahu semua ya tentang kurikulum. Ya, kurikulum itu program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi suatu rancangan pelajaran. Secara umum seperti itu ya. Akan tetapi di sini kita akan membahas kurikulum sebagai suatu sistem. Nah, ini bagaimana? Langsung ke slide berikutnya. Baik, pertama, definisi kurikulum sebagai suatu sistem. Sebagai sistem. Kurikulum. Perlu kita ketahui bahwa kurikulum merupakan suatu rencana yang memberikan pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi, kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi petunjuk, pedoman, petunjuk arah, pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, kurikulum juga dapat dikatakan sebagai sebuah peta yang dapat digunakan oleh seorang pendidik sebagai petunjuk arah kemana pendidikan itu akan dibawa ke depannya. Karena di dalam kurikulum tersebut terdapat suatu tujuan. Berarti dalam suatu kurikulum tentunya terdapat suatu tujuan. Tujuan kurikulum tersebut itu bagaimana? Kemudian terdapat isi materi dari kurikulum tersebut. Kemudian proses bagaimana kedepannya nanti kurikulum tersebut diproses atau berproses, atau cara penyampaiannya, dan yang terakhir yaitu langkah evaluasi. Baik, selanjutnya. Sedangkan sistem merupakan bentuk keseluruhan dari hasil objek telaah, di mana unsur dari objek tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dalam suatu jalinan yang teratur. Nah, di sini perlu kita ketahui, kurikulum tadi suatu kurikulum tersebut terdapat tujuan, isi, materi, proses atau cara penyampaian, dan langkah evaluasi. Nah, ini sebagai sistem. Sistemnya ini merupakan bentuk keseluruhan dari hasil objek telaah, dari unsur objek tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain.
Jadi, kurikulum dapat disimpulkan dari pembahasan yang sudah kita lewati tadi. Kurikulum dapat disimpulkan, dapat dikatakan sebagai suatu sistem. Nah, karena kurikulum ini memiliki suatu tujuan dan memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti sistem. Seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi awal dari saya. Menginjak presentasi selanjutnya terkait komponen pada kurikulum akan disampaikan rekan saya, yaitu Saudari Sylvia Khofifatul Damayanti. Sekian, terima kasih. Saya Sylvia Khofifatul Damayanti akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, Alifian. Saya akan membahas mengenai komponen-komponen yang ada dalam kurikulum. Komponen-komponen kurikulum ada 4, yaitu tujuan, materi, strategi, dan evaluasi. Komponen kurikulum tujuan. Komponen tujuan ini berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan dari sebuah pendidikan. Hasil yang diharapkan dari sebuah pendidikan itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sini intinya itu sebuah pendidikan itu bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadikan manusia yang beriman, menjadikan manusia yang berakhlak mulia, serta menjadikan warga negara yang memiliki sikap demokratis serta rasa yang bertanggung jawab. Sebenarnya perumusan dari tujuan kurikulum sangat erat hubungannya juga dengan filsafat yang mendasari kurikulum tersebut. Ada 2 di sini, yaitu filsafat klasik dan filsafat progresivisme. Filsafat klasik, apabila kurikulum berpedoman pada filsafat ini, maka pencapaian penguasaan materi dan cenderung menekankan pada upaya pengembangan aspek intelektual atau aspek kognitif. Sedangkan apabila kurikulum mengambil mengambil filsafat progresivisme sebagai pedoman, maka proses pengembangan dan aktualisasi diri peserta didik dan lebih berorientasi pada upaya pengembangan aspek afektif. Kemudian komponen kurikulum, materi. Materi atau bahan kurikulum merupakan isi atau muatan yang harus dipahami siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Di sini ada 2 yang harus dipahami, yaitu sumber kurikulum dan tahap penyeleksian. Pertama, sumber kurikulum. Sumber kurikulum ada 3, yaitu masyarakat, siswa, dan ilmu pengetahuan. Apabila kurikulum mengambil sumber dari masyarakat, maka harus mempertimbangkan apa yang dibutuhkan di masyarakat tersebut. Yang kedua, siswa. Apabila kurikulum mengambil sumber dari siswa, maka harus sesuai dengan perkembangan anak, sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, serta minat bakat dari siswa tersebut. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Jadi apabila kurikulum mengambil sumber dari ilmu pengetahuan, misalnya di sini tuh berisi tentang keterampilan untuk digunakan sebagai bekal siswa dalam bekerja nanti. Kemudian
tahap penyeleksian. Di sini ada 3, yaitu identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan itu harus dimulai dari penilaian apakah bahan yang ada cukup memadai atau mencapai tujuan atau tidak. Jadi harus diidentifikasi dulu apakah bahannya itu sudah sesuai untuk mencapai tujuan dari kurikulum. Yang kedua adalah mendapatkan bahan kurikulum. Kita bisa mendapatkan bahan kurikulum dari mengkaji jurnal penelitian, menelaah sumber-sumber literatur baru, atau melacak informasi dari melalui internet. Kemudian analisis bahan. Kita bisa menganalisis bahan materi dengan melihat atau mencermati isi kurikulum itu sendiri. Bisa juga dengan menguji konsep atau keterampilan yang ada dalam bahan kurikulum. Selanjutnya, komponen kurikulum strategi. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Nah, strategi ini sebenarnya berhubungan dengan implementasi kurikulum, merujuk pada metode serta peralatan yang digunakan dalam mengajar. Di sini ada 2 pendekatan strategi, yaitu progresivisme yang dimana peserta didik itu lebih aktif dalam pembelajaran, atau rekonstruksivisme di mana pembelajarannya itu melalui dinamika kelompok. Yang terakhir adalah komponen kurikulum evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Jadi, evaluasi kurikulum ini sebenarnya bertujuan untuk mengecek atau memeriksa apakah kurikulum itu sudah mencapai tujuannya atau belum. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.